Dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda memperbarui informasi terkait pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Ada jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi di Banda Aceh dan Satrio Adi di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Bekasi terlebih dahulu. Satrio, selamat siang. Berapa calon jemaah yang akan diberangkatkan pagi menuju siang ini dari Asrama Haji Bekasi? Ya, Jose, pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Asrama Haji Bekasi terus berlangsung sejak 22 April lalu, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat, kloter 11 yang berisi 441 jemaah haji dan 4 petugas haji diberangkatkan menggunakan 11 bis milik Damrik menuju ke Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Mereka akan terbang pada pukul 13:50 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudia. Dan selain keberangkatan yang telah dilakukan pada pagi hari tadi, sore hari nanti sekitar pukul 16:25 giliran kloter 12 yang akan tiba di Asrama Haji Bekasi ini. Kloter 12 juga berisikan 441 jemaah haji dan 4 petugas haji, dan nantinya selama berada di Asrama Haji Bekasi ini berbagai proses dilakukan, mulai dari kesiapan dokumen, pemeriksaan kesehatan atau iftitoah, hingga pemberian living cost dan juga pemeriksaan X-ray bagasi serta proses keimigrasian yang juga dilakukan sebelum mereka berangkat ke bandara keberangkatan. Dan hingga hari ini sudah ada 11 kloter dengan 4.887 jemaah haji yang telah diberangkatkan melalui Asrama Haji Bekasi ini, dan nantinya secara total akan ada 28 kloter dengan 12.000 lebih jemaah yang berangkat melalui Asrama Haji Bekasi ini mulai dari 22 April lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Jumlah kloter pada tahun ini lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebab Asrama Haji Kertajati di Indramayu juga telah dioperasionalkan pada tahun ini, sehingga jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat ini dibagi ke dua asrama haji, yaitu Asrama Haji Bekasi ini dan juga Asrama Haji di Kertajati, sehingga jumlah kloter pada tahun ini di Asrama Haji Bekasi sudah mulai menurun. Pada tahun-tahun sebelumnya ini bisa mencapai 60 hingga 80 kloter, namun pada tahun ini jumlah kloter yang diberangkatkan melalui Asrama Haji Bekasi ini mencapai 28 kloter dengan 12.000 jemaah haji. Dan nantinya para jemaah haji sebelum diberangkatkan berbagai proses seperti proses keimigrasian dan juga bea cukai juga dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses ketibaan jemaah haji di Tanah Suci nanti. Dan tentunya PPIH di Embarkasi Jakarta Bekasi ini berharap seluruh calon jemaah haji yang terbang ke Tanah Suci ini dapat melaksanakan ibadah haji dengan hikmat sehingga pulang dengan selamat dan juga menjadi haji yang mabrur. Oleh karena itu, kesiapan fisik dan juga dokumen serta barang bawaan ini dihimbau untuk selalu diperhatikan agar selama penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan maksimal, tidak ada kekurangan sedikit pun, apalagi di Saudi saat ini cuaca cukup ekstrim, sehingga kesiapan fisik ini yang terus ditekankan oleh PPIH dan juga Kemenhaj selaku penyelenggara haji agar para calon jemaah haji Indonesia ini dapat menyelenggarakan ibadah haji dengan sehat dan tentunya kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kita akan terus pantau ketibaan jemaah haji yang nanti sore akan tiba di Asrama Haji Bekasi ini, Jose. Baik, dari rekan Satrio Adi dari Asrama Haji Bekasi, kita beralih ke rekan Al-Hadi Habibi dari Asrama Haji Banda Aceh. Al-Hadi, selamat siang. Seperti apa persiapan di Asrama Haji Embarkasi Aceh jelang kedatangan calon jemaah haji kloter pertama? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Jelang kedatangan ataupun juga masuknya jemaah calon haji asal Aceh ke Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ini saat ini memang berbagai persiapan termasuk juga fasilitas ini terus dimatangkan oleh pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Aceh. Ini demi memberi kenyamanan bagi jamaah selama menjalani masa pemondokan di Asrama Haji Embarkasi Aceh ini. Dan sejumlah peningkatan fasilitas juga telah dilakukan, diantaranya dengan penyediaan ruang makan di masing-masing gedung, sehingga jamaah tidak perlu lagi harus berpindah tempat untuk mendapatkan konsumsi.
Selain itu juga adanya fasilitas khusus bagi jamaah lanjut usia atau lansia, termasuk juga bagi para jamaah yang berisiko tinggi atau resti. Ini juga telah disediakan fasilitas-fasilitas khusus seperti misalnya kamar di lantai dasar dan kemudian juga sarana penunjang lainnya seperti kursi roda dan lainnya. Dan secara umum memang untuk jamaah haji asal Aceh ini menurut informasi dari PPIH Embarkasi Aceh menyebutkan ada sekitar 40% jamaah calon haji Aceh tahun ini masuk kategori dalam 40% yang kategori lanjut usia atau lansia. Dan selain itu untuk memberikan kenyamanan juga kepada para jamaah calon haji selama menjalani pemondokan di asrama haji, ini pihak dari PPIH juga menyediakan sekitar 190 kamar yang diperuntukkan bagi para jamaah, di mana memang kamar ini juga dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dikatakan juga cukup berstandar, bahkan masuk kategori berstandar hotel berbintang 3. Dan tahun ini bahkan ini di asrama haji Embarkasi Aceh ini juga adanya penambahan gedung baru, yaitu Grand Misfala yang juga berfungsi sebagai tempat pemondokan atau hotel, di mana juga di gedung Grand Misfala ini atau gedung A2 ini juga terdapat 52 kamar, di mana memang setiap kamar itu juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang akan menunjang kebutuhan bagi para jamaah calon haji Aceh. Dan untuk tahun ini sendiri, untuk jamaah calon haji Aceh terdiri dari 14 kelompok terbang dengan jumlah jamaah mencapai 5.426 orang, di mana jamaah kloter pertama ini menurut jadwal besok akan masuk ke asrama haji pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya akan diberangkatkan pada hari berikutnya atau pada pukul 1 dini hari 6 Mei 2026. Dan secara keseluruhan bisa disampaikan bahwa saat ini persiapan di asrama haji Embarkasi Aceh ini telah siap menyambut jamaah, atau bisa dikatakan sudah 100% siap menyambut jamaah, sehingga memang dengan kesiapan mendekati sempurna ini diharapkan dapat meningkatkan layanan demi para jamaah mendapatkan kenyamanan selama menjalani masa pemondokan di asrama haji Embarkasi Aceh. Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi dari Asrama Haji Banda Aceh dan sebelumnya dari rekan Satrio Adi dari Asrama Haji Bekasi. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa jemaah haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.